Ya. Dia buka dulu di sana ya, dan lihat saya tadi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Oke. Yang pertama mata kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, saat ini hanya akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kitab Mika. Ya, Mika. Pakai H, Mika. Mika pasal 5. Kitab Mika itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Lama. Mika pasal 5 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Mika pasal 5 ayat 2. Sudah? Siapa yang bawa kitab? Tidak ada yang bawa kitab. Saya akan bawa kitabnya ya, yang besar-besar dan sudah bisa dewasa. Adakah yang tidak punya kitab? Tidak ada yang tidak Alkitab itu. Jenazah. Yang punya siapa angkat tangan? Yang punya di rumah Alkitab. Oh, iya punya semua kitab di bawah. Ya, boleh? Boleh anak pintar? Boleh? Boleh di bawah. Ya. Cuma bawa buku. Kalau minggu depan itu Pak Guru tidak bawa Alkitab, jangan tanda tangan itu jurnal ini. Iya ya. Kalau ada yang hari Minggu tidak bawa Alkitab, saya suruh gurunya tidak tanda tangan ya. Sorry. Ya. Tidak bawa semua kitab ya. Usahakan minggu depan bawa kitab ya. Ulang ya. Nanti. Ya. Oke, perhatikan ya yang bawa kitab saya bacakan. Nanti akan saya putarkan video, kemudian nanti ada pertanyaan ya. Oke, perhatikan. Mika 5 ayat yang kedua sampai ayat 14 firman Tuhan. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala akan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sia-sia yang akan ada di tengah-tengah banyak bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan tanganmu. Akan diangkat melawan para lawan dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan budak dari tengah-tengahmu dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala tubuhmu.
Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tubuh-tubuh berhala dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu, dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Amin. Pada saat ini, sebelum saya membaca tema, kita ya, dapat siap. Perhatikan ya, sudah bisa lihat semua. Di sini yang kita. Kenapa dekat-dekat? Ayo, sini maju sini. Ayo, supaya lihat. Nah, maju yang kita. Bisa lihat semua? Supaya dia
Ya, oke. Nah, menurut adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Apa? Cerita apa? Tentang? 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 T-A-A-T apa? Taat. Ya. Pada saat ini kita mau belajar tentang satu tema pembacaan kita tadi, yaitu tema dan ketaatan Mika. Apa? Tema dan ketaatan Mika. Nah, ketaatan Mika. Boleh kunci. Nah, menurut adik-adik, coba semua punya buku ya. Coba di belakang, buka di belakangnya, yang kosong di belakang sini. Nah, tulis contoh-contoh ketaatan. Nah, contoh-contohnya. Kira-kira menurut adik apa itu ketaatan? Yang pertama, apa itu ketaatan atau apa itu taat? Ya, coba. Apa itu taat? Apa itu taat? Ya, silakan jawab. Apa itu taat? Yang punya buku, silakan tulis. Apa itu taat? Kemudian apa contoh-contohnya itu taat? Nah, bagaimana? Tahu pertanyaannya itu? Ya, coba. Apa itu taat? Sudah? Sudah, ayo, coba. Sudah siapa yang sudah jawab? Angkat tangan. Apa? Ya, ayo. Siapa yang sudah jawab? Apa jawabannya? Maksudnya apa itu taat? Bagaimana itu taat? Ya begitu. Ya tidak itu. Bagaimana itu taat? Ya. Contohnya, ya atau memberikan izin boleh. Apalagi? Ya, taat itu berarti mematuhi. Apalagi? Ayo. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan baru menjawab. Apa? Kalau setia melakukan pekerjaan, apakah itu taat? Iya, taat. Nah, tadi video yang saya putarkan itu bercerita tentang seorang anak, toh, seorang anak yang selalu berbohong kepada orang tuanya, toh, dengar toh, cuma agak kecil kontennya jadi itu orang kecil selalu berbohong kepada orang tuanya, ya. Karena dia belum punya HP, belum diberikan HP, dia pinjam HP-nya mamanya. Terus dia berbohong, bilang di sekolah tadi kami suruh kerja tugas, ya. Kerja tugas, terus HP-nya mamanya dipegang terus. Nah, dipegang terus itu HP-nya mamanya, sehingga masa cuma kerja tugas pegang terus HP setiap hari. Masa setiap hari kerja tugas, tuh? Ya, jadi kita mau belajar bagaimana kita taat. Ya, kayak serta kemudian apa coba satu pertanyaan lagi, ya, satu pertanyaan lagi. Menurut adik-adik atau pendapat adik-adik, ya, bagaimana cara adik-adik melaksanakan yang namanya taat atau mengaplikasikan yang namanya taat? Coba catat masing-masing ya. Ini pertanyaan pribadinya ya. Ya, tulis. Cara saya mengaplikasikan ketaatan atau cara saya mengaplikasikan ketaatan. Coba. Ya. Nanti semua saya akan foto jawabannya. Ya. Jawab bagus-bagus ya. Ya, jawab bagus-bagus. Ya. Cara saya mengaplikasikan ketaatan. Ya.
Caranya adik, bukan caranya saya, tapi caranya adik. Coba berikan jawabannya. Bagaimana? Apakah akan melakukan apa yang orang tuanya suruh? Ya, tapi itu janji adik-adik ya, bukan saya yang suruh ya. Ya, coba. Sudah jawab? Ya, pikirkan dulu. Sambil mendengar, ya sambil mendengarkan firman Tuhan. Jadi di sini kita mau belajar tentang bagaimana si orang yang namanya Mika ini, ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, ya, apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Mika, ya, dia taat, ya, dia taat. Bagaimana dia taat? Ya, setelah Tuhan menyampaikan perintahnya, ya, Nabi Mika ini mendengar dengan baik, ya, saat ini mendengar dengan baik, mendengar dengan baik. Kemudian dia mau sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, itu adalah sebuah ketaatan. Jadi kalau mendengar dengan baik lalu dilakukan dengan sungguh, itu namanya taat. Taat. Ya. Kemudian dalam kitab yang kita baca juga, ya, siapa yang menghafal Mika 5:1? Ada di sini? Ya, hafalannya Mika 5:1? Siapa? Oh iya, apa bunyinya? Coba. Ya, siapa kira-kira ini? Siapa? Seorang yang akan memerintah bangsa Israel, bahkan seluruh dunia. Siapa? Tuhan? Iya, Tuhan Yesus. Jadi Nabi Mika, ya, sudah sekitar 700 tahun, ya, 700 tahun menubuatkan tentang seorang raja yang akan datang, ya, anak manusia, yaitu Tuhan Yesus. Jadi sudah sangat lama, sudah dibuatkan sangat lama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sehingga pada saat ini ya, oke. Menurut adik-adik, apa yang adik-adik lakukan? Apa? Cerita apa? Tentang? T-A-A-T, apa? Taat, ya. Pada saat ini kita mau belajar tentang satu tema pembacaan kita tadi, yaitu teladan ketaatan Mika. Apa? Teladan ketaatan Mika. Nah, ketaatan Mika. Boleh posisi.
coba di belakang, buka di belakangnya, yang kosong di belakang sini. Nah, tulis contoh-contoh ketaatan. Nah, contoh-contohnya. Kira-kira menurut adik apa itu ketaatan? Yang pertama, apa itu ketaatan atau apa itu taat? Ya, coba. Apa itu taat? Apa itu taat? Ya, silakan jawab. Apa itu taat? Yang punya buku, silakan tulis. Apa itu taat? Kemudian apa contoh-contohnya itu taat? Nah, bagaimana? Tahu pertanyaannya dong? Ya, coba. Apa itu taat? Sudah? Sudah, ayo, coba. Sudah siapa yang sudah jawab? Angkat tangan. Apa? Ya, ayo. Siapa yang sudah jawab? Apa jawabannya? Maksudnya apa itu taat? Bagaimana itu taat? Ya begitu. Ya tetap itu. Bagaimana itu taat? Ya. Contohnya, ya atau akan izin boleh. Apalagi? Ya, taat itu berarti mematuhi. Apalagi? Ayo. Ayo, angkat tangan. Angkat tangan baru menjawab. Apa? Kalau setia melakukan pekerjaan, apakah itu taat? Iya, taat. Nah, tadi video yang saya putarkan itu bercerita tentang seorang anak, toh, seorang anak yang selalu berbohong kepada orang tuanya, toh, dengar toh, cuma agak kecil permennya jadi ya, itu orang kecil selalu berbohong kepada orang tuanya, ya. Karena dia belum punya HP, belum diberikan HP, dia pinjam HP-nya mamanya. Terus dia berbohong, bilang di sekolah tadi kami suruh kerja tugas, ya. Kerja tugas. Terus HP-nya mamanya dipegang terus. Nah, dipegang terus itu HP-nya mamanya, sehingga ya masa cuma kerja tugas pegang terus HP setiap hari. Masa setiap hari kerja tugas, toh? Ya, jadi kita mau belajar bagaimana kita taat. Ya, adik-adik sudah tahu. Kemudian apa yang coba satu pertanyaan lagi, ya, satu pertanyaan lagi. Menurut adik-adik atau pendapat adik-adik, ya, bagaimana cara adik-adik melaksanakan yang namanya taat atau mengaplikasikan yang namanya taat? Coba catat masing-masing ya. Ini pertanyaan pribadinya ya. Ya, tulis. Cara saya mengaplikasikan ketaatan atau ya cara saya mengaplikasikan ketaatan. Coba. Ya. Nanti semua saya akan foto jawabannya. Ya. Jawab bagus-bagus ya. Ya, jawab bagus-bagus. Ya. Cara saya mengaplikasikan ketaatan. Ya. Caranya adik, bukan caranya saya, tapi caranya adik. Coba berikan jawabannya. Bagaimana? Apakah akan melakukan apa yang orang tuanya suruh? Ya, tapi itu janji adik-adik ya, bukan saya yang suruh ya. Ya, coba. Sudah jawab? Ya, pikirkan dulu. Sambil mendengar, ya sambil mendengarkan firman Tuhan. Jadi di sini kita mau belajar tentang bagaimana si orang yang namanya Mika ini, ya, dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, ya. Apa yang Tuhan sampaikan kepada Nabi Mika, ya, dia taat, ya, dia taat. Bagaimana dia taat? Ya, setelah Tuhan menyampaikan perintahnya, ya, Nabi Mika ini mendengar dengan baik, ya, saat ini dengan baik, mendengar dengan baik. Kemudian
dia mau sampaikan kepada bangsa Israel. Nah, so itu adalah sebuah ketaatan. Jadi kalau mendengar dengan baik lalu dilakukan dengan sungguh, itu namanya taat. Taat. Ya. Kemudian dalam kitab yang kita baca juga, ya, siapa yang menghafal Mika 5:1? Ada? Di sini? Ayat pertamanya Mika 5:1? Siapa? Oh iya, apa bunyinya? Coba. Ya, siapa kira-kira ini? Siapa? Seorang yang akan memerintah bangsa Israel, bahkan seluruh dunia. Siapa? Tuhan? Iya, Tuhan Yesus. Jadi Nabi Mika ya sudah sekitar 700 tahun ya, 700 tahun menubuatkan tentang seorang raja yang akan datang, ya, anak manusia yaitu Tuhan Yesus. Jadi sudah sangat lama, sudah dibuatkan sangat lama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, sehingga pada saat ini